Pambiworo itu sudah 4.000 sejak tahun 93. Sudah dibacakan putusan hukum atau PN Surakarta menjalankan tugas kewajibannya untuk membacakan eksekusi yang itu ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, mari kita semua jangan congkak dengan apa putusan ini, tapi kita lebih merendah. Selamat datang, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Yang saya hormati semuanya, jajarannya dan rekan-rekan dari Mas Media dan Elektronik yang hadir pada hari ini. Sesuai dengan perintah undang-undang, ya, pada hari ini saya akan melaksanakan, ya, eksekusi pembukaan pintu, ya, dengan perkara nomor 13 garing PN garing titik PDT garing eksekusi garing 2023 garing PN SKT Gunto nomor 87 garing PDT garing titik G garing 2019 garing PN SKT Gunto nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT Semarang Gunto nomor 1950 kasasi garing PDT garing 2022 yang pada saat ini perintah undang-undang saya akan bacakan. Saya perintahkan kepada saudara jurusita untuk membacakan perintah undang-undang. Ya. Penetapan nomor 13 garing pen PDT garing X garing 2023 garing PNSKT Jo nomor 87 garing PDTG garing 2019 garing PNSKT Jo nomor
545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Jo nomor 1950K garing PDT garing 2022. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1 Agustus telah membaca permohonan pelaksanaan eksekusi perkara nomor 13 garing PDT garing X garing 2023 garing PNSKT Jo nomor 87 garing PDTG garing 2019 garing PNSKT Jo nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Jo nomor 1950K garing PDT garing 2022 tertanggal 19 April 2024 yang diajukan oleh Sigit Nugroho Sudibianto SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga Hukum Keraton Surakarta Hadiningrat, berdomisili hukum di Kamandungan Keraton Surakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama 1. Nyonya BRA Salindri Kusumo, 2. Tuan BRM Parikesit Suryo Rusino, 3. Nona BRAY Lungayu, 4. Tuan BRM Yudhistira Rahmat Saputro, dan 5. Tuan BRM Bambang Suryo Cahyono Sailendra, yang dalam hal ini disebut sebagai para pemohon eksekusi dalam perkara antara 1. Nyonya BRA Salindri Kusumo, 2. Tuan BRM Parikesit Suryo Rusino, 3. Nona BRAY Lungayu, 4. Tuan BRM Yudhistira Rahmat Saputra, 5. Tuan BRM Bambang Suryo Cahyono Sailendra. Melawan 1. Sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 13 HKP 2. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia CQ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 3. Tuan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Sijobulan sebagai para termohon eksekusi. Membaca pula putusan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Juni 2020 nomor 87 garing PDTG garing 2019 PNSKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menerima eksepsi dari tergugat, dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi garing tergugat konvensi tidak dapat diterima, dalam konvensi dan rekonvensi membebankan biaya perkara ini kepada para penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi yang sampai saat ini sejumlah Rp1.980.000. 2. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Januari 2021 nomor 545 garing PDT garing 2020 PT SMG yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari para pemohon banding semula para penggugat, memuatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 87 garing PDTG garing 2019 garing PNSKT tanggal 3 Juni 2020. Para pembanding semula para penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Agustus 2022 nomor 1950K garing PDT garing 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. 1. Nyonya BRA Salindri Kusumo, 2. Tuan BRM Parikesit Suryo Rusino, 3. Nona BRAY Lungayu, 4. Tuan BRM Yudhistira Rahmat Saputro, 5. Tuan BRM Bambang Suryo Cahyono Sailendra tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 545 garing PDT garing 2020 PT SMG tanggal 12 Januari 2021
yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 87/2019 tanggal 3 Juni 2020 mengadili sendiri dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat konvensi untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan SK Kementerian Dalam Negeri nomor 430/2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. 3. Menghukum akibat perbuatan melawan hukum tergugat untuk mengganti seluruh kerugian material maupun non-material yang ditimbulkan karena perbuatannya secara tunai dan seketika sebagai berikut. Kerugian material terhadap perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan SK Kementerian Dalam Negeri nomor 430/2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Kemudian ISKS Pakubono 13 selaku tergugat secara sewenang-wenang untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan tindakan membentuk dan menetapkan badan baru, membuat dan menertibkan surat keputusan baru, melakukan penggemukan paksa sehingga kegiatan penelitian, pusat studi kebudayaan dan kegiatan pariwisata menjadi terhenti. Juga membuat laporan kepolisian, maka para penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.000. Kerugian non material terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, maka telah menimbulkan kerugian immaterial yaitu kehilangan wibawa para pengageng dan Keraton Surakarta Hadiningrat berdasarkan unggah-ungguh paham akan tata krama dan angger-angger garing paugran dalam kurung segala peraturan adat Keraton Surakarta Hadiningrat yang demikian dapat diperhitungkan adalah sama dengan Rp1.000. 4. Memerintahkan tergugat untuk membuka kembali pintu utama Kori Kamandungan agar segala upacara dan kegiatan-kegiatan adat garing tradisi Keraton Surakarta, juga kegiatan penelitian, pusat studi pendidikan dan kebudayaan, kunjungan kebudayaan, juga pariwisata dapat berjalan sebagaimana mestinya. 5. Menghukum turut tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara Akbo. 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, persen, dan kasasi. 7. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat rekonvensi garing tergugat konvensi. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000. 4. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2023 nomor 1006 PK garing PDT garing 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan SI SKS Pakubono 13 HB tersebut. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000. 5. Penetapan amaneng Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1 Agustus tanggal 18 September 2023 nomor 13 garing pen.titik PDT garing X garing 2023 garing PNSKT Jo nomor 87 garing PDTG garing 2019 garing PNSKT Jo nomor 545
garing PDT garing 2020 garing PT SMG Jo nomor 1950K garing PDT garing 2020 6 berita acara Amaning nomor 13 garing pen titik PDT garing X garing 2023 garing PN SKT Jo nomor 87 PDTG garing 2019 garing SKT Jo nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Jo nomor 1950K garing PDT garing 2020 tanggal 9 Oktober 2023. 7. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 249 garing PDT titik BTH garing 2023 garing PNSKT tanggal 26 Maret 2024 dalam perkara antara Tuan SISKS maupun 13 sebagai pelawan Nyonya BRA Salindri Kusumo dan kawan-kawan sebagai para terlawan, dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia CEKYU Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Tuan KGPH Panembahan Agung Tejoruan sebagai para terlawan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak provisi pelawan untuk seluruhnya, dalam eksepsi menolak eksepsi terlawan 1 sampai dengan 5 dan turut terlawan 1 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar, menolak perlawanan pelawan, menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp717.500. Menimbang bahwa perkara perdata nomor 249 garing PDT titik BTH garing 2023 SKT yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Maret 2024, di mana dalam amar putusannya menolak perlawanan pelawan karenanya waktu yang diberikan kepada termohon eksekusi dalam melakukan upaya hukum perlawanan sudah dipandang cukup. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus telah memberikan kesempatan garing waktu yang cukup kepada para termohon eksekusi berupa teguran Amaning sebagaimana berita acara Amaning nomor 13 garing pen titik PDT garing X garing 2023 garing PN SKT Jo nomor 87 PDTG garing 2019 garing PN SKT Jo nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Jo nomor 1950K garing PDT garing 2022 tanggal 9 Oktober 2023. Namun hingga saat ini termohon eksekusi belum memenuhi garing mentaati bunyi putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 87 garing PDTG garing 2019 garing PSKT Jo nomor 545 garing PDT garing 2020 garing PT SMG Jo nomor 1950K garing PDT garing 2022 secara sukarela. Menimbang bahwa permohonan pemohon eksekusi sebagaimana tersebut di atas cukup beralasan, baik itu menurut undang-undang maupun peraturan-peraturan hukum lainnya yang berlaku. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan. Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini, menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus atau jika ia berhalangan menunjuk penggantinya yang syah dengan disertai 2 orang saksi untuk membuka kembali pintu utama Kori Kamandungan agar segala upacara dan kegiatan-kegiatan adat garing tradisi Keraton Surakarta juga kegiatan penelitian, pusat studi pendidikan dan kebudayaan, kunjungan kebudayaan juga pariwisata dapat berjalan sebagaimana mestinya. 3. Membebankan segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini kepada pemohon.
ditetapkan di Surakarta pada tanggal 3 Juli 2024 Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Dr. Heni Trimira Handayani Esa MH. Demikian perintah eksekusi telah kita berikan. Amin. Terima kasih kepada saudara Guru Sita secara Syaril. Ini saya akan laksanakan pada hari ini untuk rekan-rekan dari media. Terima kasih juga telah hadir dalam pelaksanaan eksekusi pembukaan pintu ya, demi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan untuk pembukaan pintu. Ya. Belas Desember 2023. 19 Desember 2023. Maling itu, peristiwa maling ya. Terus ya saya juga minta bersih, saya mau meloncat karena ini nggak bisa apakah dia masih hidup atau tidak. Ada polisi yang saya suruh jadi saksi, saya meloncat. Kalau di sini untuk latihan tari, untuk wisudan, sanggar, di sana sanggar MC bahasa Jawa apa. Kalau untuk sanggar yang lain ada di luar. Ya. Jadi setiap hari Minggu ada pelatihan tari, juga karawitan juga ada. Sandi Suworo. Bisa masuk ke Tiap hari, hanya Jumat saja yang lewat museum. Ini koris nanti, jadi kalau Sinuwun pada waktu pemerintahan dulu ada tamu negara, beliau hanya sampai ke sini. Yang ada di luar tadi adalah Bupati sama putra mahkota kalau ada. ya. Ini kori-kori itu semua ada makna filosofinya, ajaran, Ini di sini ada pasir ini kan kalau dalam bahasa Arabnya pasir itu kan rahasia ilahi. Itu jadi ini penggambaran bahwa di dunia ini syarat dengan rahasia ilahi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi semenit ke depan dan selanjutnya. Terus ini Sasono Sewoko, penggambaran bahwa manusia sudah kembali ke hadapan Allah. Ya. Tambuworo itu sudah 4.000 sejak tahun 93. Masuk adat istiadat. Ya, adat istiadat mulai dari orang hamil sampai melahirkan sampai meninggal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kedua dengan pidana kepada Dr. Anda Gusti Dalam studio, selamat datang Pak Ferry beserta yang lain, Mas Sigit sebagai lawyer kita dan lawyernya Sinuwun. Ugi para konco-konco media, matur nuwun. Saya mewakili kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat seluruhnya mengucapkan selamat datang di Keraton Surakarta Hadiningrat bertempat di Sasono Hendrawino. Dalam kesempatan ini sebetulnya acara tanggal 8 ini atau tanggal 2 Sapar itu sudah setahun yang lalu kita tetapkan. Kebetulan Bapak dari Pengadilan Negeri atau seluruh petugas dari Jurusita datang ke Keraton Surakarta untuk membacakan putusan hukum untuk seluruh kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat dengan apa yang sudah kami jalankan untuk memayungi hukum keberadaan keraton supaya lestari, sehingga kami mengupayakan untuk Keraton Surakarta Hadiningrat mendapatkan payung hukum di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini tidak ada namanya menang atau kalah, tapi ini kehendak Allah, juga kehendak leluhur kami Mataram Surakarta untuk menyatukan kembali Sentono darah dalam, abdi dalam, dan Sentono dalam seluruhnya, kawulo dalam seluruhnya yang ngedep kepada Keraton Surakarta Hadiningrat. Apapun kami sebagai terah dari Mataram Surakarta wajib hukumnya untuk menjaga apa yang sudah menjadi peninggalan para leluhur kami yang tidak bisa dipungkiri bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat adalah salah satu keraton berdiri 200 tahun sebelum Republik ini kami dirikan, karena Keraton Surakarta jelas-jelas dan nyata di dalam yang saya baca di risalah-risalah BPUPK, peran Keraton Surakarta luar biasa dalam mempersiapkan berdirinya sebuah negara yang disepakati oleh seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara yang berjumlah 250. Oleh sebab itu, hari ini tadi sudah dibacakan putusan hukum atau PN Surakarta menjalankan
tugas kewajibannya untuk membacakan eksekusi yang itu ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, mari kita semua jangan congkak dengan apa putusan ini, tapi kita lebih merendah, karena kami Keraton Surakarta Hadiningrat sangat membutuhkan dukungan seluruh pihak untuk lestarinya Keraton Surakarta Hadiningrat. Kebetulan saja saya ditugaskan dan dipercaya oleh para sentono dalem, oleh abdi dalem, untuk menjadi ketua lembaga Dewan Adat. Mestinya karena juga selama ini saya dilihat para sentono dalem menjaga marwah keraton sejak saya lahir sampai sekarang, dan kekeh untuk tetap melestarikan. Bahkan di dunia internasional pun saya juga banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan yang mana karena saya konsisten untuk tetap menjaga adat istiadat di Keraton Surakarta Hadiningrat yang dulu adalah pusat pemerintahan di Jawa. Ini yang perlu saya sampaikan kepada sentono, abdi dalem sedaya, kawula dalem sedaya, kerabat keraton seluruhnya, apa yang sudah dilakukan oleh PN Surakarta beserta jajarannya seluruhnya yang bertugas untuk membacakan putusan hukum itu. Sekali lagi saya matur nuwun sangat Bapak beserta jajaran, mestinya seluruh sentono dan abdi dalem yang sudah sowan, yang sebetulnya kami sendiri ingin mendengarkan, tapi karena kita sudah ada di sini, nanti kami bisa share untuk putusan yang sudah dibacakan dari panitera tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita jangan kendat-kendatipun anggenipun ngaturaken penuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala yang sampun maringaken sedaya kenikmatan, rahmat hidayah sarta ridhonipun dumateng kita sedaya. Mugi-mugi sepindah malih menapa ingkang sampun kelampahan nika saestu menyatukan keluarga. Ewa dene mboten kersa, nggih monggo jangan mengganggu. Karena kalau mengganggu itu yang rugi bukan Gusti Mung, nggih, ini bukan Gusti Mung, tapi ini adalah Keraton Mataram Surakarta. Saya sangat tidak mau dianggap bahwa keraton itu masih tetap konflik. Konflik antara siapa? Kalau semua mentaati hukum adatnya, dan sekarang ada putusan hukum nasional kita, ini tidak akan terjadi saling melanggar hukum yang itu adalah mengakibatkan lorokipun asma dalem Keraton Surakarta Hadiningrat dalah para leluhur dalem ingkang nate jumeneng wonten ing Keraton Mataram Surakarta. Monggo kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya ngaturaken Al-Fatihah kagem Keraton Surakarta Hadiningrat. Monggo kawiwitan. Amin, amin, amin ya Rabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada 3 kegiatan hari ini, yakni acara dari Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian ada acara bedah buku pabrik gula nasional, yang ketiga ada haul Sultan Agung.
Nah, yang tadi yang sudah berlangsung adalah dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa pembacaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, dan memang putusan itu bisa dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum dari para pihak. Oleh karena itu hari ini dibacakan nanti di Kamandungan. Nah, ini bukan mencari atau mengumumkakan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Saya sampaikan bahwa ini adalah kemenangan bersama Keraton Surakarta. Insya Allah mudah-mudahan mengakhiri adanya perbedaan pendapat yang sudah hampir 20 tahun ini. Di situ juga tadi disampaikan poin-poin pentingnya. Saya rasa teman-teman bisa paham bahwa kelembagaan yang pernah dibikin tahun 2017 itu kemudian tidak berlaku, sehingga kembali kepada kelembagaan yang sudah ada sebelumnya, yang mana kelembagaan yang sebelumnya ini juga Sidon Bono 13 yang dulu KGB ini yang membuat gitu. Ini yang menurut saya menjadi sarana untuk menyatunya kembali keluarga. Kemudian di situ juga disebutkan antara lain bahwa tindakan kepolisian di tahun 2017 itu juga tidak benar menurut hukum, sehingga seluruh proses yang terkait dengan itu juga mesti diluruskan, termasuk adanya dulu ada penyitaan beberapa dokumen gitu ya, itu juga nanti akan kita mohon untuk dikembalikan. Kemudian di sana juga disebutkan tentang pengembalian kehormatan para pengageng, para sentono di dalam yang sempat mengalami proses yang tidak mengenakan, itu dikembalikan kehormatannya. Bisa dekat sama Bapak Ibu sekalian, saya baru pertama kali menjalan kaki. Jupuk angle sing apik kirim ke